Ibu, aku tidak pernah menduga bisa bertemu dengan kalian lagi. Aku merasa ini semua seperti mimpi dan Kak Jala sudah memaafkanku. Aku bahagia sekali. Ini bukan mimpi, ini benar-benar nyata. Ibu mohon maafkan ibu. Kau akan punya anak dan ibu harus ada di sampingmu. Ibu sebenarnya ingin sekali bertemu denganmu, tapi ibu terhalang oleh hukum. Meskipun ibu sangat ingin melanggarnya. Ini semua karena Ratu Joda, sehingga Jalal memaafkanmu. Kalau tidak, kau tidak akan ada di sini. Iya, Baksi. Kebahagiaanku langsung sembuh melihatmu berkumpul lagi bersama kami. Selamat atas kehamilanmu. Jagalah kesehatanmu. Selamat ya. Terimalah juga salam dariku, Baksi Banu. Sebenarnya aku ingin bertepuk tangan untuk Ratu Joda. Karena dia sudah menyelesaikan sesuatu yang paling Jalal sayang yang bisa dilakukan. Kerja bagus, Ratu Joda. Ini bukan waktunya untuk menangis, kau harus bahagia. Itu benar, Baksi Banu. Dan Ratu Salimah sudah mengatakan pendapat yang sangat bagus. Aku tidak punya kata-kata untuk menggambarkannya. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih pada semuanya. Dan aku sangat beruntung karena berada di antara kalian. Apa yang kau pikirkan, Joda? Aku memikirkan yang mulia. Terkadang sulit sekali untuk memahaminya. Dia begitu aneh. Apa yang kau tidak mengerti? Aku tidak pernah bisa mengerti yang dia pikirkan. Contohnya dalam kasus Baksi Banu. Sebagai seorang kakak, dia sangat menyayanginya. Tapi ketika adiknya membuat kesalahan, tetap saja dia menghukumnya tanpa ampun. Dia tidak pernah memihak pada siapapun. Bagaimana bisa seseorang mengendalikan emosinya seperti itu? Ketika sesuatu mulai terjadi, dia tidak pernah membiarkan keluarganya menggunakan kekuatannya demi hukum. Iya, kau benar, Joda. Itu artinya dia sangat adil, kan? Tapi aku senang karena dia bersikap begitu, Moti. Kali ini dia mengerti maksudku dan mau memberikan kebebasan untuk Baksi Banu. Saat ini Baksi Banu kan sedang hamil dan dia butuh berada dalam keluarganya. Dan ini juga membuktikan bahwa yang mulia itu, betapapun kerasnya dia adalah orang yang sangat baik. Terkadang dia sangat bermurah hati, dan terkadang dia berpegang pada pendiriannya. Kadang-kadang aku tidak bisa mengerti apa yang ada di pikirannya. Dia bisa keras kepala, dia bisa juga baik hati. Moti, dia sangat keras pendiriannya. Seperti ketika dia datang dalam mimpiku waktu itu. Saat aku sekarat, aku merasa seolah-olah aku masuk dunia lain. Dan aku merasa bahwa aku akan mati saat itu. Tapi kemudian, aku bertemu Yang Mulia di pintu dunia lain dan dia memegang tanganku. Benarkah? Iya. Aku memintanya untuk membiarkan aku pergi. Tapi dia tidak mendengarkannya. Dia tidak mau melepaskan tanganku. Ya Tuhan, bagaimana bisa seperti itu di dalam mimpiku? Aku tidak percaya dia memerintahku untuk berhenti dan tidak pergi dari situ. Dia memegang tanganku. Dan ketika aku sadar, aku melihatnya masih memegang tanganku, sama seperti mimpiku. Moti, apa yang kau lakukan? Kenapa Moti tidak bilang kau ada di sini? Aku memintanya untuk tidak memberitahu padamu. Jadi kau mendengar semua yang kukatakan tadi? Kau juga menggenggam tanganku di mimpiku. Yang Mulia, ini hal yang salah. Kau mencoba menguping apa yang kukatakan. Aku tidak melakukan hal yang salah. Kau bicara dengan Moti ketika aku kemari. Kau tidak berhak untuk menghentikanku. Lagi pula ini memang kamarku, karena selama ini aku telah memberikannya padamu. Tapi seharusnya kau tidak melakukan hal ini, Yang Mulia. Jika tidak seperti ini, kau tidak pernah membicarakan tentang aku.
Meskipun mimpi itu tentang aku harus tahu apa yang kau lihat. Tidak. Itu kan mimpiku sendiri. Rasanya aneh, Joda. Kenapa kau boleh menceritakan mimpimu pada teman-temanmu, tapi tidak dengan suamimu? Tapi aku tidak bisa melakukannya. Untuk mengatakan semua padamu itu rasanya... Aku akan menunggu sampai saatnya kau siap. Baiklah, aku harus pergi. Ya Tuhan, kenapa kau selalu terburu-buru? Kalau kau tidak terburu-buru tidak akan begini. Coba kau ingat lagi mimpi-mimpimu. Kau mungkin akan membaginya dengan seseorang suatu hari nanti. Selamat malam, Joda. Ini akan sulit mengusir mereka dari sebelah utara. Kekuatan mereka sangat kuat di daerah ini. Kau benar sekali, Jagatsing. Kita akan menyusup ke perbatasan dari kedua sisi ini. Mereka tidak akan merasa bahwa gerbang sebelah utara aman. Beberapa prajurit kita akan masuk dari sebelah utara. Ini akan membuat regu mereka sibuk di sebelah sana. Artinya kekuatan mereka di sebelah selatan tidak seberapa. Kita bisa mengambil kesempatan ini. Sujamal, strategi ini luar biasa. Kekuatan atap mereka tidak lebih kuat daripada kekuatan kita. Aku tahu itu. Di sana agak sedikit berbeda. Prajurit Mughal berjumlah sekitar 8.000 pasukan. Dan kita hanya memiliki 5.000 pasukan di kelompok kita. Prajurit Mughal bekerja untuk upah. Tapi prajurit Rajput bertarung karena harga diri dan kehormatan. Itu sebabnya satu prajurit kita bisa mengalahkan 10 prajurit Mughal. Itu artinya kekuatan kita adalah 50.000 prajurit. Dan tentu saja itu perbedaannya sangat besar. Hidup Dewi Durga! 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 Salam yang mulia. Ratu Joda telah mengirim pesan untuk Anda. Cepat bawa pesannya masuk. Baik yang mulia. Yang mulia, Ratu Joda menyelamatkan Raja Jalal dengan meminum minuman racun yang ditujukan untuknya. Sekarang nyawanya dalam bahaya. Tapi untung saja Dewa berbaik hati, dia dilindungi. Kenapa kau terlambat memberikan pesan ini? Aku tidak mau mengganggumu yang mulia. Itu sebabnya pesan ini tidak sampai di tanganku pada waktunya. Baiklah. Kau boleh pergi. Baik yang mulia. Apa semuanya baik-baik saja, Sujamal? Ya. Aku akan segera pergi ke Agra. Dan kepergianku ke Agra adalah untuk menemui Joda. Maafkan aku, Sujamal. Sekarang bukan saat yang tepat bagi kita untuk pergi ke Agra. Putri Joda sudah memutuskan semua hubungan dengan kita dengan menikahi rajanya. Setelah kita melakukan penyerangan ini, kita akan menjadi musuh terbesar. Aku tidak izinkan kau pergi ke sana. Kita akan menjadi musuh mereka. Tapi aku akan selalu menjadi kakak Joda. Aku tidak akan tenang sebelum aku bertemu dengan Joda. Aku harus bertemu dengan dia. Minta Ratu Joda untuk datang ke kamarku. Aku ingin bicara penting dengannya. Cepat, pergilah sekarang. Ayo cepat. Pergilah. Ratu Joda, kau sudah memberiku semuanya. Aku ucapkan terima kasih padamu. Aku hanya sedih karena satu hal. Seandainya
Sarifuddin ada bersama denganku. Tapi aku tahu keinginanku tidak akan bisa terwujud. Aku sadar itu. Setelah datangnya malam, akan datang hari baru yang cerah, Baksi Banu. Jangan khawatir, semuanya akan berlangsung baik-baik saja. Dan sekarang kita harus merayakan berita bahagia ini. Aku permisi, sebagai seorang bibi, aku harus menyiapkan semua persiapannya. Kalian tenang saja di sini, aku akan siapkan. Baksi Banu, aku juga mau pergi dulu. Istirahatlah sekarang. Dan berhenti menangis. Hari bahagia ada di sini bersamamu. Orang tua bilang apa yang dirasakan oleh seorang ibu itu akan berpengaruh terhadap bayi yang dikandungnya. Jadi karena itulah, cobalah untuk tetap gembira. Iya, perkataannya benar. Kalau kau terus menangis selama masa kehamilan, maka bayimu akan terus menangis nanti saat dia lahir. Itu sebabnya, tersenyumlah supaya bayimu nanti tersenyum. Mari kita sambut kedatangan bayinya. Kita akan memenuhi istana dengan kebahagiaan untuk bayimu. Hari ini kita akan merayakannya. Jadi bergembiralah, Baksi. Apa ini? Ini semua. Ini seperti bidak permainan catur. Kau benar, Ratu Joda. Ini untuk bermain catur. Bagaimana dengan orang-orangan ini? Merekalah bidak caturnya. Apa kau menyukainya? Rasanya aneh menggunakan wujud manusia sebagai wayang. Lalu siapa nanti yang akan memainkan permainan ini yang mulia? Aku selalu memainkan permainan ini dengan Rukaya. Tapi sampai sekarang, dia belum datang. Sambil menunggu kedatangannya, maukah kau bermain denganku? Tentu saja. Tapi bidak ini kan besar. Bagaimana aku memindahkannya? Pindahkan mereka dengan menggunakan perintah kita. Hosiar! Hosiar! Di mana dia? Iya, Yang Mulia. Hosiar, aku ingin pergi bermain catur dengan Yang Mulia. Tapi sepatu ini tidak cocok dengan bajuku. Aku akan mengambil sepatu yang lain untuk Anda. Cepatlah. Aku tidak ingin Raja menungguku lama-lama. Cepatlah, Hosiar. Memang pemalas. Coba yang ini. Aku rasa kau tidak suka tinggal di istana permaisuri lagi. Karena kau jadi malas sekali sekarang. Aku selalu melayanimu. Kumohon jangan bicara seperti itu. Kumohon jangan pecat aku. Berhenti memaksaku dan ikut aku. Ayo. Yang Mulia, aku tidak suka ide bermain catur dengan bidak yang mirip manusia. Ini kan hanya permainan. Jangan khawatir. Lihatlah. Prajurit, 2 langkah ke depan. Permainan akan seru jika sedikit menantang, sehingga jika kau menang, aku pasti akan memberimu apapun yang kau minta. Jangan khawatir, Joda. Saat ini, kau bermain dengan raja. Aku akan menggunakan waktuku sampai permainan ini berakhir dan juga akan mengalahkanmu, Yang Mulia. Silakan, Joda. Mulailah bermain.
Silakan. Aku ingin kau menjaga satu hal. Iya. Tidak seorang pun boleh masuk ke kamar sementara kami bermain. Aku akan memainkan setidaknya 5 sesi permainan. Kami akan main setelah beberapa hari dan tentunya akan mengalahkannya. Ini bukan hal yang baru, Yang Mulia. Dan kau selalu mengalahkannya, kan? Benteng, aku perintahkan maju. Ratu Joda, Ratu Rukaya selalu mengalahkanku dalam permainan ini. Jadi kau belum tentu sehebat dia. Aku rasa permainan ini akan sangat sulit bagimu. Kekalahan adalah bagian dari permainan ini. Jadi, nikmati saja permainannya. Dan aku rasa kau harus menerima masukan dengan baik, Yang Mulia. Seperti yang aku katakan, aku perintahkan kuda melewati benteng Ratu Joda. Lihat, bentengmu sudah tidak ada. Ini tidak adil, Yang Mulia. Kau berusaha mengalihkan perhatianku dan menangkap bentengku. Aku juga tidak tahu benar cara memainkannya. Aku juga tidak mengerti kemana memindahkan setiap bidaknya. Tapi bukankah tadi kau mengatakan bahwa kita harus menerima masukan yang baik? Tapi kau malah mengeluh. Aku perintahkan kuda untuk ke depan. Ratu Joda untuk datang ke kamarku. Aku ingin bicara penting dengannya. Cepat, pergilah sekarang. Ayo cepat. Pergilah. Ratu Joda juga datang ke sini. Dia berusaha mengambil semua tempat yang hanya diperuntukkan untuk Yang Mulia dan aku. Maham Angga, benar sekali. Ratu Joda mulai mencampuri urusan antara kau dan Raja. Kau harus menikmati permainan ini. Tidak, Yang Mulia. Aku akan mengecohmu dengan cara yang sama seperti kau mengecohku juga. Aku akan mengalihkan perhatianmu. Kerja yang bagus. Hosien, tunggu di sini. Sampai Raja selesai bermain dengannya. Begitu dia selesai, katakan padanya bahwa aku ingin bertemu dengannya. Sesuai pesanmu, Ratu. Harus aku katakan sekarang? Jangan. Lakukan seperti yang aku katakan padamu. Mengerti? Permainan seperti apa yang kau lakukan? Sekarang Ratu Joda telah kembali. Dan ketidakadilan pada Ratu Rukaya. Menteri, aku perintahkan bergerak 4 langkah ke sebelah kanan. Kau telah memenangkan permainan ini. Aku tidak bahagia dengan kemenangan ini. Kau kalah secara sengaja. Aku tidak melakukannya dengan sengaja, Yang Mulia. Aku sudah mempelajari permainannya. Jadi bagaimana bisa aku mencurangimu? Berarti kalau begitu, aku memenangkannya. Sesuai keadaan, aku ingin meminta sesuatu darimu. Kau memiliki segalanya, lalu apa yang kau inginkan dariku? Berpikirlah, apa yang bisa kau berikan padaku? Baiklah, aku ingin memberimu hadiah yang bisa membedakanmu antara sebagai raja dan sebagai manusia. Jadi rakyat akan lebih mencintai dan menghargaimu. Kalian pergilah. Sekarang katakan, apa hadiahnya? Ini hadiah yang tidak akan aku berikan padamu, Yang Mulia, tapi akan kau berikan pada Baksi Banu dalam perayaan kehamilannya ini. Begitu, Yang Mulia. Itu cara yang bagus. Kau sudah selesai dengan apa yang kau ingin meskipun kau kalah dalam permainan. Katakan padaku, apa yang kau ingin aku berikan pada Baksi? Berikan dia hadiah yang akan dia ingat seumur hidupnya. Biar dia rasakan
bahwa kau sangat menyayanginya Yang Mulia, dan dia akan selalu berterima kasih kepadamu seumur hidupnya. Ratu Joda, katakan saja padaku apa yang merisaukan hatimu, apa yang harus kuberikan pada Baksi. Kembalikan suami Baksi Banu, Syarifuddin. Salam Yang Mulia. Ada apa? Oh ya, di mana Ratu Rukaya? Aku sudah menunggunya. Dia sudah datang, tapi sepertinya Anda sibuk, jadi dia pergi. Dia mengirim pesan untukmu, Tuan. Aku tahu pesan apa itu. Dia ingin bertemu denganku, benar? Aku akan ke kamarnya. Ratu Joda selalu ikut campur antara aku dan Yang Mulia. Bagaimana aku mengatasi ini setiap waktu? Aku akan melakukan sesuatu padanya. Aku tahu kau kecewa denganku karena aku sudah bermain dengan Ratu Joda di saat kau datang. Aku sudah memainkan permainan ini denganmu sepanjang hidupku dan aku menikmatinya. Belum pernah aku rasakan yang seperti ini. Jadi kau coba mengatakan padaku bahwa kau menikmati permainan catur dengan Ratu Joda daripada denganku. Jika diberi kesempatan, aku ingin bermain catur dengannya setiap hari. Itu karena jika bermain denganmu, aku selalu kalah. Tapi hari ini aku telah mengalahkan Joda. Benarkah? Kau mengalahkan Ratu Joda? Ini berita bagus, Yang Mulia. Amarahmu tiba-tiba menghilang setelah aku mengatakan bahwa aku mengalahkan Ratu Joda. Kenapa kau memandang rendah dia? Karena aku satu-satunya yang pasti menyandang paling istimewa. Aku tidak bisa berbagi ini dengan yang lainnya. Contohnya bermain catur dengan manusia wayang. Aku tidak ingin ada orang lain yang berbagi dengannya. Lupakan tentang ini semua, Yang Mulia. Mari kita bermain catur lagi. Ayo. Tidak, Rukaya. Hari ini aku tidak ingin bermain catur denganmu. Kenapa? Karena sebenarnya hari ini aku ingin merayakan kedatangan calon anak Baksi Banu. Kau benar. Aku hampir lupa dengan itu. Baiklah, aku akan menyiapkan sesuatu untuk aku berikan pada Baksi Banu. Aku ingin memberinya hadiah, sesuatu yang indah dan unik tentunya. Ada apa, Yang Mulia? Apa yang kau pikirkan? Bukan apa-apa, Rukaya. Hanya memikirkan tentang hadiah yang harus diberikan pada Baksi Banu. Kau benar. Kita berdua memang harus bersama-sama. Kita akan memberikan hadiah pada Baksi Banu. Hadiah yang istimewa. Minta Ratu Joda untuk datang ke kamarku. Aku ingin bicara penting dengannya. Cepat, pergilah sekarang. Ayo cepat. Pergilah. Nah, Baksi, duduklah. Kita akan mulai membagikan beratmu dalam emas dan perak untuk orang miskin dan yang membutuhkan.
bagikan emas dan perak ini pada yang membutuhkan. Sekarang semuanya akan memberikan hadiah untuk Baksibano. Gulbadan, lakukanlah lebih dulu. Bagaimanapun kau adalah bibinya. Tidak, Ratu Hamidah. Kau yang memberikan hadiahnya terlebih dahulu. Ibu akan berdoa pada Tuhan supaya memberimu malaikat kecil yang nakal. Rahim selalu senang mendengar cerita tentang hal ini. Aku telah menuliskan untuk mereka karena anak-anak senang mendengarnya. Baksibano, aku yakin kau suka dengan hadiah ini. Aku sudah membawakannya untukmu. Tentu saja Baksibano, anakmu harus tahu ayunan ini diberikan untuknya dari pamannya dan juga kepala permaisuri. Aku ingin sekali menjadi bibi yang disayangi oleh keponakan. Jadi sogokan ini untuknya agar dia sayang pada kami. Apa kau lihat? Ratu Rukaya itu sudah meniru ide Ratu Joda. Selama Mina Bazar sudah berakhir, maka Ratu Joda sudah memberikan ayunan. Ratu Joda, apa yang kau bawa untuknya? Aku yakin kau membawa sesuatu yang spesial untuknya. Seperti biasanya, kau akan memberikan sesuatu yang berbeda dan unik. Aku membawakan sesuatu yang istimewa. Tapi aku tidak melihat apapun di tanganmu, Ratu Joda. Ada yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa dilihat. Namun hanya bisa dirasakan dan diingat selama hidup. Ini adalah hadiah dariku dan juga dari Yang Mulia Raja. Silakan Yang Mulia. Ratu Joda untuk datang ke kamarku. Aku ingin bicara penting dengannya. Cepat, pergilah sekarang. Ayo cepat. Pergilah. Tolong katakan padaku hadiah apa yang harus kuberikan pada Baksibano. Yang dibutuhkan oleh Baksibano, Syarifuddin. Kenapa kau selalu melakukan ini, Joda? Kau selalu memberiku sesuatu yang tidak aku inginkan. Selalu memintaku melakukan sesuatu yang tidak aku mau. Kemarin kau datang dengan semua orang.
dan kau memintaku untuk memaafkan Baksi Banu. Aku penuhi permintaanmu, tapi sekarang kau ingin aku membebaskan Syarifuddin. Aku memintamu melakukan hal ini hanya demi Baksi Banu, dan benar aku menyelamatkanmu dari Benazir dengan meminum racun. Tapi aku tahu maksud Benazir hanya karena Syarifuddin mengatakannya padaku. Ratu Joda ini sangat sulit menemui tahanan tanpa izin. Bagaimanapun juga aku tetap menolak melakukannya. Walau perhatiannya memang bagus, tapi bukan berarti kau bisa menghadirkan Syarifuddin di hadapanku. Bukankah dia mencoba mencelakaimu? Tapi kau ingin aku membebaskannya dari penjara. Dia bukan musuh kerajaan Mughal, makanya dia memanggilku yang mulia. Dia mengatakan semuanya padaku mengenai Benazir, makanya aku bisa menyelamatkanmu. Dan dia melakukannya agar kau bisa diselamatkan. Kenapa dia tidak mengatakan tentang ini semua? Mungkin karena dia pikir kau tidak akan mempercayainya yang mulia. Karena kau sudah menjadikan Syarifuddin seorang tawanan di istana. Kau juga menghukum Adam Khan sesaat di penjara. Tapi kau mau maafkan Adam Khan ketika dia datang meminta tolong pada kerajaan ini. Syarifuddin melakukan hal yang sama dengan menyelamatkan mahkota Mughal. Kenapa kau tidak setuju mengampuninya? Kau ingin adikmu bahagia, kan? Itu bisa terjadi jika dia bisa bersama suaminya lagi seperti dulu. Jadi tolong pertimbangkanlah. Ampunilah dia. Joda, tidak sadarkah bahwa kau membela orang yang ingin melawanmu? Dia melakukannya. Itu karena dia tidak mau melawan suaminya. Yang mulia, orang yang telah menikah seharusnya menemani seumur hidupnya, sehingga dia bisa mempercayai seseorang dan berbagi kesenangan dan juga kesedihan yang dirasakannya dengan teman hidupnya. Jika kau menemukan teman hidup yang tepat yang mulia, maka kau bisa menghindari setiap halangan dan juga bahaya yang datang menimpamu. Kau sudah memaafkan Baksi Banu. Kau juga mengizinkannya kembali ke istana seperti dulu. Tapi dia akan benar-benar merasa bahagia hanya jika kau memaafkan suaminya juga. Hadiah apa lagi yang lebih baik selain membebaskan suaminya dan mengizinkan mereka bersama lagi? Aku yakin kalian pasti semua heran karena aku telah memaafkan pengkhianat Mughal. Dia bebas karena loyalitasnya kepada kerajaan. Dia membuktikan loyalitasnya seperti yang Adam Khan lakukan karena desakannya Ratu Joda telah menyelamatkanku dari Benazir. Jika ada yang keberatan dengan keputusanku, bicaralah sekarang. Pergilah Baksi. Terimalah hadiahmu. Sungguh Jalal, tidak ada hadiah yang lebih baik bagi wanita selain ini. Baksi Banu berkumpul dengan suaminya. Baik kau dan Ratu Joda sudah memberikan hadiah terbaik untuk Baksi Banu. Sekali lagi dia bebas, Ibu. Aku pikir tidak akan ada lagi yang menandingiku. Dengan membebaskan Syarifuddin, Jalal membuat masalah besar untukku. Apa yang akan kau lakukan? Dengan menumpahkan kemarahanmu dengan benda mati seperti vas itu? Apa lagi yang bisa kulakukan, Ibu? Katakan. Aku pikir Jalal akan memberiku kekuatan yang lebih lagi. Aku pikir dia akan menjadikanku tuan di wilayah lain lagi. Dengan mengampuni Syarifuddin, dia telah menghalangi jalanku. Ini hanya masalah waktu.
Sebelum Jalal mengembalikan Sarifuddin ke posisinya semula dan memberinya kekuatan lagi, semua harapanku akan hancur, Ibu. Akan hancur semuanya. Jalal! Aku harap aku bisa. Apa yang ingin kau lakukan, Adam? Jawab pertanyaanku. Apa yang ingin kau lakukan? Aku harap aku menjadi menteri seperti ibu jika aku punya kesempatan. Tapi Jalal telah membuat masalah besar bagiku dengan membebaskan Sarifuddin, Ibu. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Benar katamu, Adam. Sarifuddin akan kembali melawan kita. Sekarang aku tahu kenapa Sarifuddin terlihat begitu tenang meskipun dia berada di dalam penjara. Sekali lagi Ratu Joda telah berhasil membuat hidup kita sulit. Kenapa Ratu Joda harus membantu Sarifuddin? Kenapa? Aku tidak tahu. Tentu saja. Salam, Ibu. Tidak, Javeda. Tidak sekarang. Tapi aku baru... Aku bilang tidak sekarang, Javeda. Bukankah kau sudah dengar? Pergi dari sini! Aku rasa Adam sedang kecewa dengan ibu karena sesuatu hal. Ini seharusnya tidak boleh terjadi. Bagaimanapun juga, aku akan menanyakannya. Jangan tunjukkan ketidakbahagiaan di wajahmu. Sembunyikan emosimu. Dan jika saatnya sudah tepat, gunakan emosimu untuk serangan balik. Hanya ada satu hal yang berhasil di permainan dan politik. Kendalikan amarahmu. Jangan perlihatkan emosimu dengan kekuatan tubuhmu. Biarkan amarahmu mengalir dalam hati dan menjadi kebencian. Gunakan untuk mengalahkan musuh. Minta Ratu Joda untuk datang ke kamarku. Aku ingin bicara penting dengannya. Cepat, pergilah sekarang. Ayo cepat. Pergilah. Aku lihat sepertinya Yang Mulia mulai menjadi boneka di tangan Ratu Joda. Aku bisa mengerti dia memaafkan Baksibano, tapi aku tidak mengerti kenapa dia bisa memaafkan Sarifuddin. Kau benar, Ratu Rukaya. Aku juga merasa Ratu Joda mencampuri semua masalah hari ini. Ratu Rukaya, aku takut dia akan menjadi bagian dari dewan dan menjadi menteri. Itu tidak mungkin. Kau adalah Perdana Menteri. Yang Mulia sangat menghormati dan menganggapmu sebagai ibunya. Dan tidak akan ada lagi Perdana Menteri. Kau tidak pernah tahu, Ratu Rukaya. Semua ini sangat tidak bisa diprediksi. Dalam permainan catur, bidak saja bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Ratu Joda sepertinya melakukannya dari bawah untuk mendapat pujian dari rakyat. Rakyat sangat senang padanya. Maafkan aku, tapi aku merasa Ratu Joda kelihatannya akan menjadi yang memerintah Istana Permaisuri. Aku memegang kekuasaan tertinggi di Istana Permaisuri. Jika itu benar, lalu kenapa Yang Mulia memberikan kamarnya sendiri pada Ratu Joda tanpa meminta pendapat denganmu sebagai pembuat keputusan? Seharusnya Yang Mulia memberikannya untukmu. Dia satu-satunya yang memberimu reputasi dan posisi ini. Tapi dia pemimpin semuanya. Bagaimana jika dia menjadikan Ratu Joda pembuat keputusan? Baiklah. Hosiar! Hosiar! Iya, Yang Mulia. Minta Ratu Joda untuk datang ke kamarku. Aku ingin bicara penting dengannya. Cepat, pergilah sekarang. Ayo cepat. Pergilah. Ada apa dengan Ratu Rukaya? Kenapa dia memanggil Ratu Joda ke sini ke kamarnya? Ratu Joda? Apa yang membawamu ke sini? Ratu Joda, tidak ada yang bisa kulakukan sesuai hukum. Betapa aku berterima kasih padamu untuk semua yang telah kau berikan padaku.
Kalau aku tidak datang, maka aku akan menyesal. Dia benar, Ratu Joda. Sekarang aku bebas karena dirimu. Aku sudah kembali lagi bersama istriku. Kau adalah satu-satunya alasan aku tidak lagi disebut sebagai pengkhianat. Tidak seorang pun memaafkanku setelah apa yang aku lakukan padamu. Tapi kau... Aku sudah merasakan kehadiran Tuhan pada dirimu, Ratu Joda. Kumohon jangan bicara begitu, Baksibano. Semua ini terjadi atas kuasa dari Tuhan. Tapi semua ini lewat dirimu, Ratu Joda. Semua ini karena dirimu. Aku bisa keluar dari penjara dan kembali dengan istriku. Aku bisa melihat istriku di depanku sekarang. Dan bisa merasakan kehadirannya. Tidak hanya dalam mimpi lagi. Aku bisa melihatnya dimanapun aku ingin melihatnya. Termasuk juga melihatnya dalam gambar. Dan aku bisa memeluknya di sampingku. Hei, kau tidak pernah mengatakan kalau kau menyimpan gambarku? Iya, itu hanya coretan iseng-iseng saja di tembok penjara. Aku senang kalian dapat kesempatan. Aku rasa semua orang berhak dapat kesempatan kedua. Makanya aku mencoba membebaskanmu. Tapi aku tidak akan mendapat kesempatan itu lagi. Jadi sekarang kau harus buktikan dengan perbuatanmu bahwa kau benar-benar menerima kesempatan kedua ini. Kau harus menunjukkan kepada Yang Mulia bahwa beliau tidak melakukan kesalahan dengan membebaskanmu. Mari kita lupakan masa lalu dan lihat masa depan yang lebih cerah. Kita bantu Yang Mulia dan kerajaannya supaya tumbuh dan lebih kuat. Aku bahagia bisa bersatu lagi denganmu. Sekarang aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dan aku senang bisa melihat Ratu Joda kapanpun aku mau. Aku akan berusaha supaya dia bisa menjadi milikku.